Hai, masih bersama saya, Sang Idealis Official. Teman-teman mungkin tidak menyangka ya, pejabat-pejabat di Bea Cukai mungkin sudah aman ya, kaya raya, ya kan? Semua fasilitas ada, mendapatkan uang dengan mudah. Itulah faktanya. Bea Cukai di bawah naungan Direktur Menteri Keuangan ya, direksi di Kementerian Keuangan. Dirjen ya, salah satu dirjen. Nah, Dirjen Bea Cukai itu, ini ada kabar yang tidak enak. Oknum Bea Cukai ditangkap KPK karena ini KPK hebat nih, sudah begitu banyak mempelajari tentang permainan di Bea Cukai. Ya, saya minta KPK teruskan yang begini ini karena pejabat-pejabat Bea Cukai bukan hanya satu, dua, tiga, bukan. Di mana-mana ada jabat Bea Cukai dan modusnya, perilakunya nggak jauh-jauh beda. Sama. Saya akan bacakan berita ini ya untuk Anda. Berikut. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini jarang-jarang dibicarakan teman-teman. Jarang sekali dibicarakan. Cuman nyampe aja di media, tapi masyarakat ya karena ini urusannya pedagang sama pengusaha. Tapi uang negara inilah jadinya. Saya bacakan saja. KPK tangkap tangan tersangka importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bacakan ya. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yakni RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai. Direktur penyidikannya, penindakannya terus ditangkap. Periode 2024 hingga 2026. SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC. ORL selaku Kepala Intelijen DJBC. JF selaku pemilik PT BRN, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, dan DK selaku Manajer Operasional. Wah, ini pejabat-pejabatnya semua. Wow. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 5 hingga 24 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara terhadap tersangka JV, KPK akan menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (CEKAL) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif untuk mengikuti proses hukum. Adapun konstruksi perkaranya diawali mufakat jahat terkait jalur importasi barang yang dilakukan oknum di Dinas Bea Cukai dan PT BR, di mana ORL memberi perintah kepada bawahannya untuk menyesuaikan parameter jalur merah pemeriksaan ketat agar logistik yang dibawa oleh PT BR tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, imitasi, tiruan, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai. Wah, nakal ini. Ini nakal ini. Setelah adanya pengkondisian tersebut, pihak PT BR menyerahkan uang kepada oknum di Dinas Bea dan Cukai dalam periode Desember 2025 dan Februari 2026. Penerimaan uang ini diduga juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari peristiwa ini, tim KPK turut mengamankan barang bukti total senilai 40,5 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai, pecahan rupiah, dan sejumlah mata uang asing logam mulia seberat total 5,3 kg serta jam tangan mewah. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bea Cukai. Atas perbuatan terhadap tersangka ini, selaku penerima disangka melanggar pasal 12 huruf A huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan Pasal 605 Ayat 2 dan Pasal 606 Ayat 2 junto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang yang baru ya, Undang-Undang KUHP yang baru. Penindakan yang dilakukan KPK ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat. Terlebih, bea cukai seharusnya menjadi garda terdepan negara mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional. Nah, teman-teman, ternyata begitu cara kerjanya. Wah, gawat ini. Gawat. Kita bahas ya, kita bahas. Nah, teman-teman, begitu banyak berita. Ya, saya sih lewat begitu saja ya, sambil lalu lah ya. Tetapi nampaknya ini pejabat semua loh, dan pejabat di Dinas Penyelidikan, Pengawasan dan Penindakan, termasuk intelijennya bea cukai, masuk juga dalam tangkapan KPK. Ngeri teman-teman, ngeri. Caranya gini, jadi barang ini seharusnya nggak bisa masuk di Indonesia. Nah, kan barang-barang itu masuk ke Indonesia kan melalui Dinas Bea Cukai. Nah, Bea Cukai ini persilahkan masuk. Nah, pimpinannya kontak yang di bawahnya meloloskan. Padahal itu seharusnya melalui jalur merah, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan. Ingat ya, jalur merah itu pemeriksaan secara ketat, bukan jalur hijau. Kalau jalur hijau mah barang-barang sederhana, barang-barang biasa, barang-barang milik pekerja migran Indonesia, itu paling bajunya TKW. Tapi ini sudah ngeri nih. Kapal kontainer isinya barang palsu, barang imitasi dibolehkan masuk. Sementara yang bersangkutan mendapatkan uang yang begitu besar. Bahkan ditangkap oleh KPK itu ada 40,5 miliar, ada 53 emas. Ngeri. 5,3 emas dan jam tangan mewah. Aku aja nggak pakai jam tangan, itu pakai jam. Dan teman-teman mohon maaf, ini terjadi di mana-mana. Bea cukai itu ada di pelabuhan, bandara. Ini waspada ya untuk teman-teman pegawai-pegawai di Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu. Hati-hati. Anda punya jabatan sekarang mungkin enak, tapi hati-hati. Masyarakat lebih penting, negara lebih penting. Jangan mementingkan diri sendiri. Itu aja ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akan ulas terus ini teman-teman. Karena ini dilupakan oleh masyarakat. Sejatinya inilah sumber keuangan negara Republik Indonesia. Termasuk dari para PMI, pekerja migran Indonesia. Itu kalau ngirim barang itu, duit itu. Ya nggak?